Kau cukur, kau cukur rambut kau. Ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur, dicukur, biar jadi kayak bapak dia. Dicukur, kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur, cepat. Ya harus kayak ini kau, Ronaldo DiCaprio. Ya, cukur. Cukur, woi, cukur, woi, cukur. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang di channel Rina Solihin. Sekiranya channel ini bisa memberkati Anda semua dengan video-video edukasi, apologetika, dan penginjilan yang ditujukan untuk membangun iman kita sebagai orang-orang percaya dan juga memberikan pengetahuan Alkitabiah tentang firman Tuhan yang boleh kita pakai untuk mempertanggungjawabkan iman kita kepada setiap orang yang memintanya, seperti yang diperintahkan oleh Alkitab. Mohon jangan Anda skip videonya, tontonlah video ini dari awal sampai selesai supaya Anda mendapatkan informasi yang utuh tentang kebenaran yang disampaikan di dalam video ini. Teman-teman, Anda boleh memberkati channel ini dengan cara like, subscribe, dan Anda share link dari video ini ke semua orang yang Anda anggap harus juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan mereka boleh terberkati, mereka boleh mengenal kebenaran, dan mereka boleh bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya, jangan skip videonya. Dan juga untuk memberkati channel ini, jangan skip juga iklannya, teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika Anda rindu untuk memberkati, mensupport, berbagi, ya, untuk mendukung pelayanan ini, silakan Anda masuk ke description, dan di situ ada rekening tujuan yang bisa Anda pakai untuk mensupport pelayanan ini. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Bertemu kembali dengan saya Rina Solihin. Ya teman-teman, saya banyak diajukan pertanyaan begitu ya oleh teman-teman semua. Katanya, mana nih suara Bu Rina? Ya kan? Biasanya kan saya paling kenceng ya teman-teman ya suaranya kalau ada orang-orang yang menista agama atau menyembur-nyemburkan ujaran kebencian ya. Bukan tidak ada suara teman-teman ya. Jadi masalah si Ratu Entok ya, itu saya masih wait and see sejauh mana nih tindakan hukumnya, sejauh mana begitu. Tapi pada prinsipnya saya sangat setuju ya kalau Indonesia membuat regulasi ya terhadap undang-undang atau aturan ya, aturan yang mengikat begitu ya, dimana umat beragama boleh berdebat, boleh berdiskusi, tetapi mereka mendiskusikan tentang imannya ya, imannya masing-masing begitu. Islam bicara tentang imannya, bahaslah sampai subuh enggak masalah ya. Umat Islam membahas tentang imannya, galilah itu kitab sucinya. Dan juga umat Kristen boleh berdiskusi juga sampai subuh dengan menggali kitab sucinya. Begitu. Mengapa tidak boleh dicampur-campur? Ya, karena nanti akan terjadi ya semacam itu, ya, hujatan-hujatan begitu. Karena standar iman dari teman-teman Muslim, ya, dengan standar iman kita Kristen itu sangat berbeda, ya. Kitab suci berbeda begitu, ya kan? Mereka mau bicara apa tentang Alkitab kita? Ya, yang pasti mereka getol sekali ya membicarakan kekristenan dengan dengan pemahaman mereka sendiri yang jauh dari kebenaran begitu. Jadi mereka membuat sebuah opini lalu menggiring opini, ya kan? Lalu mereka serang lagi sendiri gitu kan? Nah, jadi mereka membuat opini tentang kekristenan, ya kan? Tentang ayat-ayat Alkitab.
kemudian mereka tafsirkan sembarangan, lalu mereka sendiri lagi yang menyerang kesimpulan mereka begitu. Nah begitu teman-teman, jadi apa-apaan seperti itu gitu ya. Apa yang dipahami oleh para ustadz ini, kayak si Raja Hujat ya, segerombolan itu seperti si Zuma, Rifa, Nora, ya kan, dan geng-gengnya itu, ya kan, itu tidak seperti yang mereka pahami ya gitu. Kalau mereka bicara tentang Alkitab, firman Tuhan yang ada di Alkitab, bukan seperti yang mereka pahami, jauh sekali panggang dari api. Ya, Alkitab maksudnya A, dia ngertinya B. Mereka hanya mau mengolok-olok saja, ya. Bukan mereka tuh mau belajar mencari kebenaran, tidak, ya. Jadi sebaiknya daripada merusak orang-orang segerombolan ini, merusak ya perdamaian di negara ini, merusak Kebineka Tunggal Ikaan kita, di mana kita dituntut ya sebagai rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam agama, budaya, adat istiadat, itu harus saling menghargai, ya, saling menghargai. Kalau orang-orang ini dibiarkan, itu sangat besar dampaknya. Mengapa? Karena rakyat Indonesia ini agak aneh gitu ya. Mereka lebih cepat menyerap hal-hal yang negatif, begitu. Kalau hal-hal negatif itu menyerapnya cepat sekali dan menyebarnya juga cepat sekali dibandingkan dengan hal-hal yang positif, begitu ya. Mungkin karena SDM kita memang kita harus akui masih rendah, ya kan? Ya kita harus punya masname gitu. Apa masname? Kita harus punya cara gitu ya untuk mengatasi itu semua. Ya jadi untuk Ratu Entok ya dan geng-gengnya itu ya seharusnya sih diedukasi lah ya. Kalau bisa diamankan gitu ya, diamankan, kemudian ya ditatar ya, mungkin tatarannya itu ya sesuai dengan hukum yang berlaku begitu ya. Jadi supaya mereka itu mengalami satu pengalaman yang membuat mereka sadar dan membuat mereka menyadari ya bahwa apa yang mereka lakukan selama ini itu adalah sebuah ancaman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu teman-teman ya. Untuk itu kita akan menyaksikan dulu beberapa tayangan ya mengenai kasus Entok ini, dan saya juga menemukan juga video lama ya, yaitu tentang ustadz-ustadz yang memang itu adalah panutan mereka, seperti Ustadz Kainama ya, si Agustan ya kan yang almarhum, kemudian Yaya Waloni ya kan, kemudian Donditan ya, kemudian banyak sekali ya ustadz-ustadz yang juga tidak kalah gesitnya dalam melakukan penghujatan, penghinaan, mengolok-ngolok iman kekristenan ya. Jadi teman-teman, bagi kita sendiri umat Kristen ya, mari kita membuat sebuah metode baru ya. Kita janganlah berdebat dengan mereka ya, karena pasti ujung-ujungnya akan menista gitu, menista agama. Anda juga kalau dinista pasti menista balik kan ya. Nah jadi kalau bisa itu dihindari ya. Kalau berdiskusi sesama kita ya itu boleh-boleh saja karena dasar kita sama, yaitu Alkitab. Tapi kalau berdiskusi dengan mereka, apalagi berdebat dengan mereka, itu nggak ada juntrungannya teman-teman, nggak ada juntrungannya gitu ya. Jadi apapun mau kita bahas nggak akan nyambung dengan mereka begitu. Yang ada hanya nanti terjadi pergesekan ya, pergesekan. Saya khawatir itu teman-teman kalau terjadi perang agama gitu ya, perang agama. Jadi mengenai kasusnya Ratu Entok ya, itu memang banyak cara yang bisa dia pakai untuk mengolok-ngolok kekristenan ya. Banyak cara, dan ini bukan hanya kali pertama dia mengolok-ngolok ya, menghujat dan menista kekristenan, tapi sudah banyak sekali video-videonya yang dulu-dulu juga
ya, sering gitu ya teman-teman. Dan semua saya lihat banyak sekali yang berharap supaya gerombolan ini memang semuanya diamankan gitu ya, supaya diberikan didikan yang benar begitu, diberikan arahan ya, supaya bisa memahami bahwa kita ini bukan hanya satu warna di Indonesia, tapi kita ini beragam ya. Jadi harus memberikan toleransi yang tinggi ya terhadap umat beragama gitu ya. Jadi saya minta Menteri Agama, Kapolri ya, dan juga para pembina iman Islam ya seperti MUI ya, tolonglah diberikan pendidikan yang benar untuk umatnya gitu ya. Dan bahkan MUI pernah memberikan penghargaan justru kepada si guru hujat ini, guru besar hujat, yaitu Christopher Kainama begitu ya. Jadi kenapa penghujat seperti itu diberikan penghargaan, dasarnya apa begitu ya. Nah ini yang saya juga tidak habis pikir begitu ya kan, kenapa gitu ya. Dan saya sudah banyak sekali mengcounter ya video-video dari Ustadz Kainama ini, Yaya Waloni ya, Situ Morang ya kan, banyak lagi ya, para mualaf, semuanya tidak ada yang terlewatkan ya. Kalau mereka menyerang kekristenan pasti saya counter teman-teman ya. Untuk itu mari kita saksikan ya sepak terjang dari Ratu Entok ya dan kawan-kawannya ya, bahwa ini jejak digital tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dihapus ya. Itulah yang menjadikan nanti fakta hukum ya dalam persidangan mereka. Selamat menyaksikan. Sebelum ada itu dilahirkan siapa? Siapa? Gonjes Dajjal. Alkitab mengatakan nanti seluruh dunia itu akan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sebenarnya Entok tidak etis kalau harus men-share video tersebut ya, video sebelah. Karena apa? Si Richardnya lagi pansos karena dia podcast tapi meletakkan produknya di meja, berarti sambil jualan. Satu. Baru kedua, si Richard ini yang penting viral. Dia tidak menengok basic dan siapa narasumbernya ya. Jadi dua kelemahannya ya, jualan sambil podcast. Kedua, mencari narasumber yang belum tahu latar belakang sesungguhnya. Yang ketiga, karena dia memakai kata-kata, ada juga di situ katanya umat Islam ya. Berarti dia mengajak dong umat Islam untuk berkomentar. Nah, Entok umat Islam, makanya Entok share video tersebut. Baru yang paling utama, sebelum Entok panjang lebar membahas video si Richard tersebut sama perempuan Gonjes ini ya, Entok harus berkata, Dajjal itu bisa berubah wujud dalam bentuk apa saja. Aku tertarik, keberatan nggak kalau ngebahas tentang histori transgendernya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, sejak kapan kepikiran untuk maksudnya gini, transgender itu historinya gimana? Di mana? Kapan? Terus apa aja ketika itu yang dialami? Jadi Beb, kalau khususnya untuk diri aku ya, aku tidak menghakimi transgender yang lain. Mohon maaf ya, saudara-saudaraku. Jadi khusus untuk Ratu Entok itu, untuk menjadi trans itu aku ada dua tahap gitu. Jadi nggak segampang orang pergi ke Thailand, karena kalau di Thailand itu jadi transgender kayak bong teh alat, tek buang gitu. Jadi kalau Entok kan memang pengerjaannya di Indonesia, perdana dan pelopor se-Indonesia. Baru dilakukan di Indonesia, khususnya Entok berdomisili di Medan itu ya baru Entok. Jadi memang programnya, prosesnya panjang banget. Dan aku baru melakukan tuntas memang pure, memang jadi lengkap semua kelamin perempuan itu sama aku itu di tahap yang semalam, yang aku semalam opnami sampai 1 mingguan ya. Yang baru-baru ini ya. Artinya dari tahap awal sampai sekarang berapa itu, lama? Hampir berapa tahun ya? Aku sama papanya 6 tahunan berarti. 6 tahunan. 6 tahunan. Wow. Karena memang kita harus ngilangkan trauma dulu, mengumpulkan biaya dulu. Baru kedua, sebenarnya apa sih, udahlah yang penting udah ada lubang kan gitu ya.
Cuman kan kita ternyata nggak bisa seperti itu gitu. Apalagi kita mau menggugat ke pengadilan, memang harus ada bedah yang memang menyatakan iya dia perempuan gitu. Tidak hanya sekedar buang batang jadi perempuan, tidak seperti itu. Tidak peduli kalian mau bertuhankan siapa, mau bertuhankan Gundurwo pun berkali-kali aku bilang silahkan. Nah, karena kau mempertegas tadi dibicara kau wanita Gonjes, kalau orang Islam selalu menyamakan Yesus itu dengan Nabi Isa. Oke, berbeda. Tuhanmu adalah Yesus, Nabi Isa kami adalah Nabi Isa kami. Oke, fine kita di situ. Sekarang kau harus menjawab siapa yang dilahirkan, siapa yang dilahirkan, yang ditetein, yang disusuin, yang berak, yang dikandung, ya, apalagi yang kencing, yang menghisap pentil dari seorang Bunda Maria. Siapa? Coba jawab. Siapa? Siapa yang terberak, yang oek, ya, yang ngisap pentil, minum susu, ya, yang terkencing, yang dibedongi, ya, yang dipretkan dari kemaluan seorang perempuan namanya Maria ataupun Maryam. Siapa? Coba jawab. Jadi kadang-kadang orang bodoh, dajjal, dia menjelma jadi seolah-olah kayaknya wanita santun, wanita yang pintar, wanita yang berbicara dengan penuh attitude. Coba dia dudukkan, jangan sama Entok ya. Kalau Entok mungkin ya karena orang pendosa, kalian nggak akan pernah menganggap bicaraku benar. Dudukkan Ustadz Somad, dudukkan si perempuan Gonjes, dan buka sejarah. Katanya dia jangan menarik dari sisi filosofi, jangan bisa dari ini. Tapi sejarah, tutup kitab, tapi buka sejarah. Sejarah itu tidak akan pernah bisa tertutup. Oke, dudukkan Ustadz Somad, dudukkan si perempuan Gonjes, buka sejarah sesungguhnya. Siapa yang ditetein? Siapa yang terberak? Siapa yang mengisap pentil, ya? Siapa yang disusui? Siapa yang dibedongi? Siapa yang dioekkan? Coba, coba. Dunia tidak mengerti akan hal ini. Mereka menganggap ini adalah sebuah kebodohan. Bukankah untuk menyelamatkan umat manusia tidak perlu repot-repot untuk mati di tiang salib? Tidak perlu repot-repot Allah datang ke dunia ini menjadi manusia. Cukup ampuni saja, selesai. Ya, karena Tuhan yang Maha Kuasa itu Maha Pengampun, kemudian berkuasa ya untuk melakukan segala apapun, dan dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia cukup mengampuni saja, selesai. No way, teman-teman. Tidak bisa. Mengapa tidak bisa, teman-teman? Karena upah dosa adalah maut. Dosa hanya bisa diselesaikan melalui penghukuman. Semua manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan seharusnya manusia ini semuanya nyemplung ke neraka karena dosa-dosa mereka. Karena setetes dosa pun cukup membawa kita ke neraka. Karena sorga, tempat yang maha kudus, itu tidak bisa dihampiri oleh setetes dosa pun. Harus absolut kudus, total kudus. Itulah orang-orang yang bisa menghampiri sorga, teman-teman. Jadi tidak ada ya, dengan kondisi sebagai orang berdosa, walaupun hanya 0,01 gram dosanya, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Karena di Alkitab jelas tertulis bahwa semua yang najis itu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Filipi 2 ayat 5-8 berkata bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan
mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Teman-teman, Allah yang begitu perkasa, yang maha besar, yang maha segalanya, rela teman-teman ya menjadi manusia, rela menjadi manusia dan merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, dan dia setia dengan janjinya sampai dia mati di kayu salib. Karena janji keselamatan melalui penebusan itu sudah dijanjikan jauh-jauh hari, tepat setelah Adam dan Hawa, manusia pertama, jatuh ke dalam dosa. Itu Tuhan sudah menjanjikan akan mengirim juru selamat. Teman-teman, ya. Nah, Tuhan sudah merendahkan dirinya bagi kita. Bagi kita yang masih berdosa. Ya. Karena apa? Karena tidak ada cara lain untuk menyelamatkan manusia ini supaya bebas dari hukuman dosa, kecuali dengan penebusan. Sekiranya ada cara lain, maka Tuhan tidak perlu datang menjadi manusia, tidak perlu mati di kayu salib, tidak perlu turun ke dalam maut. Teman-teman, kalau ada cara lain, tapi berhubung tidak ada cara lain, maka ini harus dilakukan. Memang bagi dunia ini sebuah kebodohan. Bagi dunia ini sesuatu yang aneh begitu. Ya, mengapa Tuhan repot-repot menjadi manusia? Repot-repot disalibkan dan turun ke dalam maut. Apakah tidak cukup hanya dimaafkan, selesai? Tidak, teman-teman. Ya, justru hukum inilah juga yang diadopsi oleh hukum dunia ini. Ketika seseorang melanggar hukum, itu tidak bisa diselesaikan dengan perbuatan baik. Begitu besar keinginan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Terkadang manusia itu sendiri ya yang tidak tahu diri, teman-teman, malah menolak kasih anugerah Tuhan. Dia merasa dengan caranya sendiri dia bisa selamat dari api neraka. Dia tidak mau pakai cara Tuhan. Dia cari cara yang lain-lain. Ya, dia cari cara yang menurut dia bisa sampai ke surga. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena satu-satunya cara orang bisa ke surga hanyalah dosa harus diselesaikan melalui penghukuman oleh juru selamat. Ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur. Dicukur. Biar jadi kayak bapak dia. Dicukur, kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur, cepat. Ya harus kayak ini kau, Ronaldo di Kipro. Ya, cukur. Cukur, woi, cukur woi. Hari ini kita ada di Polda Sumatera Utara, ya, dan kita kembali membuat laporan yang baru, ya, untuk Ratu Entok, ya, puji Tuhan semua sudah mengetahui hasilnya, dan hari ini kita membuat laporan dengan pasal yang sama, ya, dan juga terjadi adalah di live yang sama dengan Ratu Entok, tapi ini lebih mengerikan bahasanya, ya, dan ini lebih menyakiti umat Nasrani, ya, khususnya Kristen, karena menyebut nama Yesus. Dan ini laporannya begitu sudah diterima. Saya selaku pelapor dan juga teman-teman yang mensupport baik sebagai saksi atau yang membantu memberikan informasi. Dan saya selaku pelapor mempertanggungjawabkan apa yang diambil sikap hari ini. Ya, dan kita juga sudah berkoordinasi sebelumnya dengan Cyber Polda Sumatera Utara. Oke, jadi kita akan menindaklanjuti, dan jika ada akun lain, kita bukan melihat agama apa dia, tapi memang juga tujuannya adalah untuk memberikan efek jerah agama apapun yang dihina, tetap kita melakukan penindakannya. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau menyampaikan. Ya, kita di sini sama-sama kepingin
Indonesia ini, Sumatera Utara khususnya, Medan terlebih, agar tetap terjaga kerukunan umat beragama, saling menghargai, saling toleransi. Saya rasa kita sama-sama mengawal kerukunan umat beragama sini, tidak karena dia Kristen dan atau Muslim, karena negara juga menjamin kemerdekaan kita untuk memeluk agama apapun itu. Saya rasa demikian kawan-kawan yang ada masih menemukan akun-akun yang sifatnya memecah belah persatuan bangsa, mengatasnamakan agama, untuk dikonfirmasi ke kita, baik ke akun Lainusma, kemana saja juga boleh. Terima kasih, selamat sore. Tuhan kau punya dia bokep. Kalau seandainya Nabi kami mempunyai banyak istri, wajar. Nabi kami ganteng. Nabi kami itu laki-laki normal. Ada Tuhan berumur 8 hari dia akan dandan. Berumur 8 hari nonotnya dipotong. Umur 33 tahun tidak difungsikan. Mantap kali Tuhan kayak begini, Bang. Suka kali aku. Itu pertanyaan saya, Tuhan kau normal apa enggak itu? Yesus normal apa enggak itu? Jangan-jangan mainnya saya menyiapkan room ini untuk berdiskusi, bukan berdebat ya, bukan berdebat, tapi berdiskusi secara elegan, secara bermartabat ya. Kita bisa bicarakan, kita bisa membahas apapun ya, itu bisa kita lakukan di sini, boleh kita bahas di sini, tetapi dalam koridor sopan santun ya, dalam koridor menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang sopan, bahasa yang membangun ya, karena bahasa kita itu menunjukkan jati diri kita ya teman-teman. Orang bisa dinilai bagaimana value-nya, bagaimana value dirinya gitu ya, itu dari bahasa begitu ya. Cepatlah 5 juta ini ku dengarkan dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Biarkan umat Islam mendengarkan semua celotehanmu. Yang penting 5 juta. kau aja murah woi. Agama kau itu sebatas Indomie. Yang penting 5 juta. Dicarilah orang yang susah dikasih Indomie. Agama kau itu begitu. Yang penting 5 juta. Halo teman-teman, maaf sekali ya. Tadi siaran live kita dihentikan tiba-tiba oleh TikTok. Itu pasti ada yang report teman-teman ya, dimana mereka tidak suka dengan apa yang kita bahas. Mungkin bisa jadi telinganya jadi panas, atau ya tapi itu pekerjaan iblis lah teman-teman ya. Ketika kebenaran kita suarakan, pasti dia tidak suka, pasti telinganya jadi terbakar teman-teman. Padahal kita begitu santuinya ya di live kita gitu, tidak ada di situ kata maki-makian, hujat-hujatan, jauh dari itu semua. Kita semua membahas itu dengan cara yang santun dan bermartabat. Tetapi tetap iblis-iblis ini mereportnya teman-teman, sehingga live kita terhenti. Begitu ya, saya bisa melihat banyak sekali live ya dari gerombolan para penghujat. Itu mereka mah aman-aman saja teman-teman ya, sampai live-nya berjam-jam juga nggak ada yang memutuskan gitu ya, nggak ada tuh berhenti tiba-tiba gitu ya. Jarang sekali saya lihat. Kalau gerombolan penghujat, kenapa ya mulus-mulus saja gitu, sementara kita hanya diskusi yang santun gitu kan. Kita tidak membicarakan agama orang ya, kita tidak membahas hal-hal yang menyakiti orang begitu kan. Kita tadi membahas apa ya? Kita membahas tentang Israel ya, ketika Uni Dewi bertanya tentang Israel, lalu kita bicara tentang nubuatan-nubuatan untuk bangsa Israel dan penggenapan-penggenapannya. Kita bicara tentang perang besar yang bakal terjadi, yaitu perang Gog dan Magog dan perang Armageddon ya kan. Tapi sebelum itu akan terjadi dulu rapture gitu kan, masuk ke zaman antikristus, 7 tahun masa tribulation dan sebagainya gitu kan.
Tiba-tiba di report ketika Mbak Dewi bertanya tentang Uni Dewi bertanya, Uni katanya, itu Muhammad Atta itu orang Minang kan? Iya, orang kampung saya itu, ya, orang Payakumbuh. Adiknya yang di Amerika itu kan Kristen. Betul, saya bilang ya. Beliau sudah jadi Kristen sejak tahun 70-an kalau tidak salah. Ya, kata Uni Dewi, ya berarti udah banyak ya orang Minang yang jadi Kristen. Oh, banyak sekali. Dari zaman dulu saya udah kenal berapa orang tua-tua ya yang jadi Kristennya udah tahun 70-an gitu. Iya kan? Banyak gitu. Cuman kan dulu bukan zamannya keterbukaan seperti hari ini. Ya kan? Hari ini kita udah zaman keterbukaan, zamannya internet, ya kan? Tidak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi gitu kan? Udah ya waktunya Tuhan juga lah untuk membuka kebenaran ya. Jadi terang itu, lilin itu tidak bisa disimpan di bawah gantang. Ya, kalau lilin itu disimpan di bawah gantang, dia tidak akan menerangi apa-apa. Begitu ya. Jadi begitu teman-teman, sorry sekali tadi live kita terputus ya karena ada yang report ya. Jadi kita bisa live lagi besok teman-teman ya di atas jam 8 ya. Nanti silakan teman-teman bergabung lagi. Kita akan membahas hal yang lebih-lebih menarik lagi teman-teman. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Bersama saya Rina Solihin. Maranatha. Kalau seandainya Nabi kami mempunyai banyak, Tuhan kau punya dia bokep. Kalau seandainya Nabi kami mempunyai banyak istri, wajar. Nabi kami ganteng. Nabi kami itu laki-laki normal. Ada Tuhan berumur 8 hari, dia akan berumur 8 hari, nonotnya dipotong. Umur 33 tahun tidak difungsikan. Mantap sekali Tuhan kayak begini, Pak. Sekali aku. Itu pertanyaan saya, Tuhan kau normal apa enggak itu? Yesus normal apa enggak itu? Jangan-jangan Pak Polisi, ini ada PR satu lagi buat panjenengan. Itu saya temukan di akun Twitter atau akun X sekarang ya. Katanya namanya Nora Aritona. Dia dengan sangat gamblang menghinakan sesembahan umat Kristiani. Dia menyebut jelas-jelasan Tuhan Yesus. Ini tidak boleh dibiarkan, Pak. Nanti berbahaya ini kan, orang-orang yang merusak kerukunan antar umat beragama. Sebagaimana kemarin ketua FPI di Parepare ditangkap, sudah ditahan. Maka ini juga saya kira parah, sama parahnya. Ini menghinakan sesembahan umat lain. Ini kalau dibiarkan, nggak diurus, nggak ditangkap, nanti akan semakin banyak orang macam seperti ini. Dan ini dampaknya luar biasa, sangat merusak persatuan, merusak kerukunan antar umat beragama. Kalau kemudian umat agama lain, umat Kristiani atau yang lain membalas hal yang sama, mendiskreditkan simbol-simbol agama Nabi umat Islam misalkan di tempat agama mereka atau di wilayah yang mayoritas non-muslim, kemudian masyarakat muslim di wilayah lain marah, bisa menjadi perang saudara, Pak. Iya, makanya sekali lagi saya sudah beratus-ratus kali mengingatkan, orang-orang seperti ini tidak boleh dibiarkan. Ya kebetulan nih pelakunya muslim ya, dari pakaiannya dia pakai kerudung, pasti seorang muslimah. Apalagi seorang muslimah sebagai warga mayoritas di tanah air ini ya, mestinya memberikan contoh yang baik, memberikan teladan uswah yang hasanah yang baik kepada warga lain yang minoritas. Jangan mentang-mentang mayoritas kemudian seenaknya menghinakan, merendahkan, menyudutkan sesembahan nabi umat agama lain. Ini sangat-sangat berbahaya. Ini momennya kebetulan bareng dengan momen Parepare. Kemudian ada lagi ya
Raja TikTok kemarin, siapa namanya, sudah ditangkap juga. Ini bareng ini momennya. Seleb TikTok yang namanya Ratu Entok itu juga indikasinya penistaan agama, sudah ditangkap. Ini saya baca ini kalau Ratu TikTok ditangkap, ini juga ditangkap nih. Lebih parah menurut saya daripada apa yang dilakukan oleh Ratu TikTok. Ratu Entok apa ya, saya nggak ngikutin perkembangan di TikTok, tapi kurang lebih sama lah penistaannya, menistakan sembahan agama lain. Ini yang seleb TikTok Ratu Entok ditangkap polisi kasus dugaan penistaan agama 8 Oktober hari Selasa, berarti kan kemarin, sama kan kejadian sama dengan peristiwa ini. Ratu Talisa alias Ratu Entok ditangkap personel Direktur Reserse Siber Polda Sumatera Utara. Dia diamankan atas dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Dugaan pelanggaran itu dilaporkan belasan orang dari Gerakan Anak Muda Kristen Indonesia dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan Ratu Entok ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya. Ya benar, sudah diamankan dari rumahnya tadi pagi. Sebelumnya belasan anggota GAMKI dan GMKI melaporkan Ratu Entok ke Polda Sumut. Mereka melaporkan atas pelanggaran dugaan Undang-Undang IT dan penistaan agama.